Usulan proposal. Sidang yang bukan sidang. Nggak susah, nggak mudah. Asal dikerjain aja. Tapi yang pasti, excitingnya cuma dirasain sekali seumur hidup. Iseng bimbingan akademik random pada H-7 pendaftaran, nyari teman yang mau, nyari referensi dari cutting, nyari buku-buku dan jurnal, dan kita mulai nulis. Tadinya mau nge-cheat pakai AI biar cepet, ngotak-ngatik prom ratusan kali, tapi masih jelek. Ya udahlah, kita bikin sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang siraman pagi, betul ya? Dengan buram. Tuh Agus dengerin. Revisi dan akhirnya selesai. Halo guys, jadi kita sekarang jam 7 berapa mas? 7.13 menunggu mau pembukaan dulu baru nanti sidang ke ruangan masing-masing. Kata-kata hari ini mas? Semangat guys, walaupun kita yang pertama di angkatan tapi tidak apa-apa karena tingkat stresnya mana sih kamera belakang? Gak bisa ya? Bisa. Saya tingkat stresnya dari pagi sudah hampir mencapai 100, tapi sekarang 69. Jadi ya bismillah saja ya guys ya. Itu banyak kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, tetaplah tersenyum walau dosen penguji pertama luar biasa. Apa yang ingin saya sampaikan ini penting nih. Ini awal sidang UP pertama. Untuk template semua udah akur ya. Anda punya buku ini? Ya Pak. Dipastikan harus punya. Kalau enggak tinggal minta, gratis. Sudah pembukaan ternyata sidangnya tidak sidang ya kata tadi. Sidangnya tidak sidang soalnya apa? Dosennya beda-beda gitu. Dua penguji sih, tapi yang satu di ruangan mana, yang satu di ruangan mana. Tidak pakai PPT, capek-capek bikin PPT ya mas ya. Sekarang kita mau mencari dosen, bahkan dosennya pun kita tidak tahu ada di mana. Bisa jadi masih di rumahnya. Masih belum ada dua-duanya, sementara ada majelis lain yang udah beres. Emang agak lama sih. Biasalah, semoga gampang. Semoga ya. Nunggu Adele lah. Sekarang jam Slow man.
937. Adik lelah menunggu mas. Dikarenakan dosen penguji satu majelis kami ternyata ada halangan, maka diputuskanlah oleh pihak prodi dengan diganti oleh sekretaris jurusan. Gantian seorang-seorang. Lebih kayak bimbingan aja sih. Revisinya gak terlalu banyak, tapi mencakup beberapa hal dasar. Iya, terus daftar dan kita nggak tahu masukin di sekarang itu pas skripsi gitu. Jadi ya sebenarnya kita tahu berapa ya. Ini sekarang kita ke dosen penguji kedua, Pak Wawan Setiawan SPDI MAG untuk tes Tahfiz. Enggak Pak. Pandi ada 5 apa revisian dari Pandi itu. Tadi rumusan masalah sesuaiin sama teori. Terus juga kerangka berpikir dibenerin lagi. Terus sama pedoman observasi sama wawancara dibuat kan. Sekarang waktunya apa bro? Daya aloy dan selat langsung di XGCS ya kali gak semprot. Seminar proposal merupakan sidang yang tanpa perayaan, gak ada gelar, hanya ada revisi sama pekerjaan yang harus diberesin. Tapi penting untuk tetap dapat support dari orang-orang terdekat kita. Gak alay, yang penting kita menikmati hidup di setiap prosesnya. Terima kasih banyak ibu-ibu. Kenapa nanas? Biar sehat aja. Bunga kan nggak teman. Dirujak. Aja telat persiapannya. Kata-kata hari ini. Apa ya? Jadi kapan? Tahun depan insya Allah. Atas nama Allah. Kalau tahun depan saya FM. Tip and tricks UP pertama adalah menurut aku dikerjakan dulu saja, ngumpulin moodnya, ngumpulin niatnya sampai emang mau gitu. Lagi ketika kita udah punya kegiatan tersendiri ya pasti kan ubah kebiasaan dari kebiasaan satu jadi untuk diem nulis itu pasti susah. Terus tips kedua adalah cari apa yang paling mudah dan apa yang paling dipahamin oleh kita gitu. Kalau kita ngertinya tentang digital ya tentang digital aja karena biar ke kitanya juga ngerjainnya ada ngertinya gitu. 3 adalah jangan takut sidang karena sidang tuh kayak tadi sih sidang kayak bimbingan aja, nggak ada presentasi dan ada presentasi tapi nggak semua dosen gitu. Dan sidangnya juga tidak yang 2 dosen datang gitu terus memperhatikan tapi lebih ke bimbingan ke satu orang kayak gitu. Jadi lebih kayak bimbingan aja kan judulnya juga usulan bukan emang kita penelitian. Ketiga adalah baca sih. Kita bikin kerangka aja sih yang paling gampang. Kan ada tuh di panduan Bu. Panduan tuh kan ada daftar isinya harus apa aja. Nah kita bikin kerangka dulu dari setiap misal pendahuluan latar belakang yang ngomong dulu aja 1 kalimat apa baru sisanya nanti dikembangin lagi kayak gitu. Ternyata AI itu emang kalau bikin artikel itu bisa dipakai, tapi kalau bikin skripsi kayaknya enggak. Kan skripsi lebih fokus lebih mendalam setiap bagiannya, lebih detailin. Kayak artikel yang memang
to the point aja. Kalau skripsi yang harus mendalam, semuanya ada aturannya, ada legal standingnya, ada harus teorinya, maka citasinya juga kan harus jelas. Nah AI itu gak bisa, sebagus-bagusnya AI memang ada ChatGPT itu tuh dia ngasih undang-undang tapi nggak sesuai gitu. Ketika dicek undang-undang nomor segini ternyata bukan tentang yang kayak ChatGPT omongin. Begitupun citasinya kebanyakan citasi artikel yang tidak ada bahkan perspliti apa itulah. Terus juga di Blackbox, di Stripseek memang ada si artikelnya, nama artikelnya ada, tapi ketika ditelaah tidak sesuai juga gitu, gak ada yang dikatakan di Stripseek itu di dalam artikelnya itu gak ada. Kalau memang bikin ya nulis sendiri aja karena lebih cepat nulis sendiri bahkan. Buat persiapan sebenarnya kan dosen penguji itu keluar H-3, H-2 dan ditempel di ruangan mananya H-1. Dari situ kita bisa mengedit PPT kita buat sesuaiin dengan apa yang dosen pengujinya biasanya mau. Misal kita ketemu dosen penguji yang suka undang-undang ya, kita sesuaiin presentasi kita buat mengarah lebih ke situ. Pasti kan di dalam penelitian kita ada undang-undang dan lain-lain, tinggal mau di highlight dibahasnya yang mana. Itu bukan malah merubah skripsinya karena gak bisa juga gitu. Kan udah dikumpulin draftnya. Nah, tinggal presentasinya bisa dimainin. Mau highlight bagian apa sesuai dengan yang disukai oleh dosen penguji gitu. Kalau undang-undang, kalau dosen penguji lebih suka tentang gimana daftar pusakanya ya berarti fokusin di situ dan lain sebagainya. Kemarin aku banyak mikir ya, kalau UP cepet takut gimana, kalau UP nanti juga takut gimana. Tapi setelah lihat orang gitu ya, setelah dijalani juga, mau UP cepet, UP di nanti juga kayaknya nggak mempengaruhi apakah ketika kita bikin skripsi bakal jadi gampang atau enggak sih. Banyak yang dilama-lama ternyata instansinya gak nerima, ada juga yang dicepet-cepet instansinya nerima dan sebaliknya lah. Jadi itu mah random aja sih.